Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita awali pertemuan hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita untuk pertemuan hari ini adalah sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya di Inggris, konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Konstitusi fleksibel atau luwes atau supel, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem undang-undang dasar tidak ketinggalan zaman. Sedangkan konstitusi rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa. Kedua sifat ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam penjelasan yang memuat alasan-alasan, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Yang kedua, aturan-aturan yang menyelenggarakan terlaksananya aturan-aturan pokok itu diserahkan pada undang-undang dan atau peraturan yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat diantaranya. Yang pertama, tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sebagai pengatur
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya sebagai penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Baiklah anak-anakku, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih.